Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan bahasan kita di tafsir surat Al-A'la. Surat yang sangat mulia sekali, bicara tentang tauhid iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara tentang tauhid rububiyah, mengesahkan Allah pada penciptaan dan kekuasaan di alam semesta ini. Lalu bicara tentang kemuliaan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, bahwa Allah itu maha tinggi, Al-A'la, maha tinggi, berada di atas arsy. Lalu menyebutkan tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di alam semesta ini, khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Dan pula menyebutkan kewajiban seorang muslim adalah mengesahkan Allah dalam ibadah, dalam berzikir, dalam berdoa. Sabbih isma rabbikal a'la, bertasbih itu adalah zikir. Al-mutadammin li husnil ibadah, yang mengharuskan kita pun dan mengandung di dalamnya unsur ibadah hanya kepada Allah yang tinggi, yang mulia, dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita coba melihat kembali dari ayat yang ke-6, ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sanuqri'uka fala tansa. Apa maknanya? Apa Pak? Sanuqri'uka. Nuqri'uka itu artinya dari kata qiraah. Qiraah apa? Baca. Sanuqri'uka artinya apa? Membacakan. Sanu itu dalam bahasa Arab berarti maknanya apa? Nahnu. Nahnu itu kami, kita. Tentu yang dimaksud di sini adalah Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Malaikat Jibril membacakan kepadamu wahai Muhammad. Apa yang dibacakan kepada Rasulullah? Kasidah burda, atau kasidah maulid? Bukan, ya. Yang dibacakan apa? Al-Quran. Sanuqri'uka, kami akan membacakan kepada kamu wahai Muhammad. Apa itu? Al-Quran, ya. Seperti pada surat yang di mana? Di mana? Di Al-Qiyamah. Apa bunyinya? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Apa artinya? Kalau Jibril lagi bacain sama kamu Muhammad, jangan kamu ikutin, ya. Itulah sanuqri'uka, kami akan membacakan kepadamu wahai Muhammad Al-Quran. Melalui siapa? Jibril datang. Jibril yang membacakan ayat-ayat itu kepada Rasulullah. Caranya, ketika Jibril baca, kamu dengerin saja. Kamu dengerin aja, jangan diikuti omongannya, bacaannya Jibril jangan diikuti. Kalau Jibril sudah selesai baca, baru kamu apa?
kamu baca. Kemudian Rasulullah takut. Takut apa? Takut lupa. Kalau nggak saya ikuti, nanti saya lupa. Ternyata berarti ini menunjukkan Rasulullah ini mempunyai pandangan-pandangan seperti layaknya manusia. Nama anak akul wa asyrab. Saya makan, saya minum kayak kalian. Saya tidur juga. Saya menikah seperti kalian. Rasulullah juga takut lupa. Tapi beliau tentu berbeda dengan umumnya manusia. Ya kan? Apa? Muhammadun abduhu. Beliau hamba juga. Tapi sisi lain beliau memiliki kemuliaan. Apa itu? Rasul. Ketika beliau memiliki kemuliaan yang tentu jauh berbeda dengan manusia, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Baca ayat yang dibaca oleh Jibril itu tadi Muhammad, nanti saya yang ngumpulin, saya taruh di dadamu Muhammad. Jangan khawatir, ayat yang dibaca oleh Jibril saya tempel di dadamu wahai Muhammad. Ditempel di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi. Artinya fala, ini yang disebut di kelanjutan ayat ini. Fala tansa. Apa tansa artinya, Pak? Nisyan. Nisyan itu apa? Lupa. Fala tansa berarti kamu tidak akan lupa. Jadi kalau terjemahkan komplitnya, sanuqri'uka fala tansa. Kami yang bacain Quran kepadamu dan kamu tak akan lupa. Kok bisa? Ditempel sama Allah di mana? Di dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditempel. Jadi ayat yang dibaca Jibril itu akan selalu nempel di pikirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di memorinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang Jibril baca berapa kali? Berapa kali Jibril baca? Emang kita harus dibaca 10 kali tetap bebel, Pak. Kan? Jibril baca berapa? Sekali. Langsung nempel di benak Rasulullah dan tak akan lupa. Subhanallah. Artinya inilah kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa masya, kecuali ada ayat-ayat tertentu yang mungkin Allah kehendaki untuk dihapus dari memorinya Rasulullah. Sebagian para ulama ada yang mengatakan, oh ini ayat yang disebut dengan ayat nasakh. Ada ayat yang dihapus, diganti dengan ayat yang lain. Para ulama tafsir tak menyebutkan seperti apa. Yang jelas ini kehendak Allah dan ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap ayat yang dibaca Jibril tidak akan lupa di benak Rasulullah SAW. Kecuali Allah berkehendak untuk menghilangkan ayat itu dari benak Rasulullah SAW. Faham sampai sini, Pak? Berarti mushaf yang kita punya itu, yang ada di tangan kita, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, artinya apa, Pak? Artinya apa? Artinya semua mushaf itulah yang ada di memorinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala tansa, kamu tak akan lupa. Kemudian apakah kalau ada orang mengatakan, oh ayat yang Quran yang ada di tengah kita ini masih ada ayat-ayat lain
yang tak termaktub di sini. Masih ada ayat-ayat lain yang tak termaktub di sini. Kurang ayatnya. Bagaimana kita menanggapinya? Nanggapin halus apa tanggapin kasar, Pak? Kalau nanggapin kasar apa? Sakit jiwa tuh orang. Ya kan? Sakit jiwa dia. Kalau tanggapan halus apa? Berarti Anda tidak percaya dengan ayat Al-Quran ini. Berarti Anda menuduh Allah apa? Bohong. Berarti Anda merendahkan kemuliaan dari Rasulullah dan seterusnya, yang artinya dia bukan orang Islam. Dia bukan orang Islam. Seperti pada tarekat Ahmadiyah, ya kan? Seperti pada Syiah dan yang sejenis mereka. Kemudian yang bisa kita ambil lagi manfaat dari sini, bahwa berarti ketika Rasulullah itu wafat, maknanya apa, Pak? Maknanya Al-Quran yang sudah ditempel oleh Allah di hati Rasulullah, berarti apa itu? Sudah selesai, habis, Pak, sudah sempurna, sudah komplit itu yang di benaknya Rasulullah. Kemudian yang disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat itu pun sudah komplit, jadi semua. Makanya al-yauma akmaltu lakum, Islam 100% sudah komplit. Jadi Al-Quran ini sudah akan bisa memenuhi semua apa yang dibutuhkan oleh umat Islam. Apa yang dibutuhkan umat Islam ada di dalam Al-Quran. Ada. Hukum harus kembali kepada Al-Quran. Keluar dari Quran berarti Anda menuduh Rasulullah khianat. Berarti Anda menuduh Allah bohong. Jadi kita beribadah, beramal, berislam harus kembali kepada Quran sama Rasulullah, karena itu sudah sempurna. Jangan ngarang resikonya berapa? Sanukri'uka fala tansa illa masya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan al-ulama'u apa? Warathatul. Para ulama itu, generasi ulama ini, mereka meneruskan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu. Kami yang turunkan Quran dan kami yang jaga Al-Quran. Di zaman Rasulullah, Allah menjaga Al-Quran bagaimana caranya? Lewat Rasulullah. Ditempel. Setelah Rasulullah wafat, bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Para sahabatlah penerusnya siapa? Rasulullah. Sisi mana? Sisi kemampuan mereka untuk menjaga Al-Quran di mana? Di memorinya, Pak. Orang Jawa Timur bilang tumbuh ketemu tutup, Pak. Apa artinya? Klop. Gurunya, memorinya begini, muridnya memorinya sama. Kok bisa? Sama-sama dikasih kemuliaan, walaupun beda kelas kemuliaannya. Jadi sahabat sama, Pak. Al-Quran yang dibaca sahabat itu yang dibaca pula oleh Al-Quran yang ada di benaknya para sahabat berarti sama Al-Quran yang ada di memorinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang Syiah bilang Quran yang ada di tengah kita ini sudah dikurang-kurangi sama Abu Bakar As-Siddiq, berarti utaknya orang Syiah yang kurang, Mak. Tinggal seperempat gitu. Begitulah dari generasi ke
generasi. Allah jaga Al-Quran lewat siapa? Lewat mereka yang dikasih kemuliaan oleh Allah dengan hafalan yang luar biasa. Al-Quran dijaga dengan mereka. Saya melihat seorang syekh mukri, istilahnya mukri namanya. Mukri ini yang mengajari Quran di Masjid Nabawi. Ketika duduk sama teman-teman di sini tahun kemarin, beliau duduk nyender di tiang Masjid Nabawi, nyender sambil bersilau begitu. Ana di depannya sama beberapa ikhwan yang di sini di depan. Tahu-tahu nggak taunya yang setor hafalan ke syekh ini 3 orang sekaligus. Tahu maksudnya? Ini nyetor surat berbeda dengan yang pertama, yang ketiga nyetor surat berbeda dengan yang ketiga, dibarengin. Kenapa? Mau Isya, semua ngaji, dan syekh sambil nunduk tahu kesalahan masing-masing nih orang. Kita yang di depan, Masya Allah, ada. Kita menyaksikan sendiri. Siapa kuat memorinya, Pak? Kita bisa ada 2 orang baca, Bapak suruh ngoreksi sekaligus 2 orang. Waduh, bulet terus diutek gitu. Mana yang bener, mana yang salah, bulet satu-satu dong. Kan gitu kan, Pak? Ini enggak, 3 dibarengin sekalian, Pak. Subhanallah, sambil nunduk beliau. Inilah orang-orang yang dikasih kemuliaan oleh Allah dengan Al-Quran. Berarti apa? Kalau kita ingin mulia, Al-Quran, Pak. Kita nggak bisa ngapalin, anak-anak kita suruh ngapalin, Pak. Suruh ngapalin Quran. Kenapa? Nanti di akhirat kita berada di kelas yang paling bawah di akhirat. Anak kita yang nyari nanti, Pak. Mana ayah, mana ibu, mana bunda. Kita dicari sama anak kita. Untuk apa? Ditarik, diselamatin dari adab, dinaikin ke atas sambil dikasih singgasana di kepala kita. Kenapa? Anak Anda hafal Quran. Mau, Pak? Biar anak kita yang hafal. Suruh mereka menghafalkan Quran. Kemuliaan ada di Al-Quran. Kita lanjutkan. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu, sesungguhnya dia. Siapa itu? Siapa? Allah. Sesungguhnya dia Allah. Ya'lamu, apa ya'lamu? Mengetahui. Jahr, apa jahr, Pak? Salat jahr apa? Salat jahriyah apa? Dikeraskan. Berarti Allah mengetahui apa? Sesuatu yang dilakukan secara terang-terangan. Allah tahu sesuatu yang dilakukan secara terang-terangan. Wa ma yakhfa. Yakhfa itu apa? Lawannya. Sembunyi. Yang ngumpet pun Allah tahu. Wa na'lamu ma yuwaswisu bihi nafsuhu. Kami tahu apa yang terbersit di pikiranmu, kata Allah. Kami tahu apa yang terbersit di benak kita. Allah tahu, Pak. Makanya di hadis Muslim apa bunyinya? Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang punya niatan di pikiran dia untuk berbuat baik, nggak jadi, Allah tahu, Pak.
makanya Allah kasih pahala kamu. Kenapa? Kamu sudah punya niatan baik. Jadi Allah tahu apa yang terbersit di pikiran kita, apalagi yang kita lakukan ngumpet, apalagi yang kita lakukan secara terang-terangan. Semua Allah tahu. Lalu apa yang bisa kita hasilkan ketika kita meyakini akan akidah ini, bahwa Allah itu Al-Alim, Maha mengetahui, bahwa Allah itu Al-Khabir. Apa artinya Khabir? Maha mengetahui. Apa bedanya alim sama khabir? Alim bersifat umum, mengetahui segala sesuatu. Khabir mengetahui segala sesuatu yang sangat kecil pun Allah tahu. Molekul-molekul, ion-ion yang tak diketahui manusia, Allah tahu. Allah Maha tahu. Anak semut itu 0,00001 inci. Jantungnya seberapa, Pak? Ayo. Darahnya berapa gram, Pak? Darahnya kelihatan. Uratnya gimana, Pak? Siapa yang tahu, Pak? Allah yang tahu, Pak. Makannya apaan ya? Lah kalau bayinya begitu, lah telurnya seberapa? Coba pikirin. Lah terus sekarang kita berbuat sesuatu ngumpet, pikir nggak ada yang tahu. Allah Maha tahu. Ini yang berkaitan dengan ini. Inilah iman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Lalu, apa hubungan ayat ini dengan sebelumnya? Kami bacakan Al-Quran kepadamu dan kamu tak akan lupa. Allah Maha tahu apa yang dilakukan secara terang-terangan maupun dilakukan secara apa hubungannya. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah di kitabnya, kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman, menghubungkan dua ayat ini dengan mengatakan apa? Ini menunjukkan, memberikan makna, kata beliau, bahwa apa itu? Allah ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, Rasulullah menghafalnya. Dan Al-Quran atau ayat itu isinya apa? Perintah dan larangan. Isi ayat yang nempel di benak Rasulullah dan tidak lupa itu adalah perintah dan Allah Maha tahu. Artinya apa? Allah tahu apa yang terbaik buat kalian. Baik itu bersifat umum ataupun bersifat individual dan khusus. Allah Maha tahu. Dan apa yang Allah syariatkan kepada kita, itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, Allah tetapkan ini takdir kauni, qadari, takdir yang bersifat alami. Apa itu? Allah tetapkan buat kaum Hawa, perempuan, bahwa dia mengalami siklus dalam 1 bulan, menstruasi. Sudah, ini takdir Allah. Sisi syar'inya apa? Allah tetapkan hukum bagi perempuan, bahwa ketika dia mengalami ini, dia tidak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya kan? Artinya keputusan Allah, ketetapan hukum Allah ini, Allah Maha tahu apa yang lebih bermanfaat buat kaum wanita. Faham? Jadi kalau perempuan lagi haji atau umroh lalu dia menstruasi, nggak usah stres. Kenyataannya apa, Pak? Stres perempuan, ya, bingung, stres dia. Kemarin
Ada ibu-ibu, bukan jamaah saya, kebetulan kenal aja sama saya. Ustadz ini sama anak saya, dia baru datang di Madinah langsung menstruasi, stres dia Ustadz. Saya ketawa, Mbak, yang bikin darah itu keluar dari kamu itu siapa? Emang kamu sendiri yang keluarin itu darah? Enggak Ustaz. Siapa yang keluarin? Allah. Emang Allah gak sayang sama kamu? Ini bahasa sama anak muda ya. Emang Allah gak sayang? Sayang. Buktinya kamu dikasih darah. Artinya apa? Mbak bersyukur sama Allah. Apa itu? Nggak usah capek-capek dapat pahala umroh. Kita capek untuk dapat pahala umroh. Kamu cuma duduk di kamar. Ayo. Oh iya Ustaz ya. Kan Pak, dia udah berusaha, sudah bayar, udah niat, udah berangkat, udah nyampe sono, menstruasi. Innahu ya'lamul jahra wa ma. Allah Maha tahu mana yang baik buat kita, Pak. Jadi semua hukum yang Allah tentukan buat kita itu baik, Pak. Tidak ada yang buruk. Tak ada yang buruk. Terkadang kita merasakan buruk, terkadang kita merasakan pahit. Kenapa? Karena diri kita dikuasai oleh hawa nafsu. Seperti layaknya seorang sakit. Orang sakit dikuasai hawa nafsu. Kita kalau sakit diri kita dikuasai hawa nafsu. Apa itu? Hubbu ar-raha. Kita suka maunya raha, duduk. Nggak mau sakit, nggak mau di rumah sakit, nggak mau minum obat, nggak mau. Ya kan Pak? Ketika dokter ngasih obat 10 biji, kapsulnya sejempol-jempol Pak. Kita pengen tonjok tuh dokter rasanya. Iya kan? Kenapa? Bagi dokter apa? Baik. Dok, kepala saya pusing. Kemarin, dok, kepala saya pusing. Ada dokter. Oh ini Ustaz, ini yang paling bagus buat kepala pusing. Sebentar hilang. Gede kapsulnya Pak, setengah segini. Waduh, gede amat dok. Udah minum. Baru masuk mulut saya, pahitnya minta ampun. Nyengir-nyengir gitu. Dokternya ketawa-ketawa geli. Itulah kita Pak. Menilai sesuatu hawa nafsu. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bih. Dia tak dikatakan orang beriman sampai hawa nafsumu ikut sama Al-Quran sama sunnah Nabi. Jadi innahu ya'lamul jahra wa ma. Allah tahu bahwa hukum yang Allah tetapkan buat manusia ini pasti baik. Hukum apa saja, tidak ada yang buruk buat Allah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini yang harus kita yakini. Kemudian apa yang terjadi ketika kita meyakini kekuasaan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya? Kita meyakini bahwa Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita ini adalah benar-benar murni dari Allah dan sudah utuh, bulat, komplit, lengkap. Kita tinggal mengamalkan apa? Wasanu yassiru kalil, dimudahkan. Apanya? Para ulama mengatakan, ini lihat komentar Imam Ibnu Katsir. Saya bacakan. Ibnu Katsir mengatakan, nusahil alaika af'alal khairi wa aqwala. Kami akan mudahkan buat kalian melakukan kebaikan-kebaikan yang tadi itu dan mengucapkan kalimat yang baik. Jadi kalau kita sudah iman sama Allah, meyakini itu semuanya, maka insya Allah untuk melakukan Quran dan Sunnah itu mudah Pak. Mudah sekali. Yang pertama, yang kedua, wa nusyarri'u laka syar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la wijaja fi wala haraja wala usra. Komplit beliau sebutkan ini. Lalu kata Allah, kami akan tetapkan sebuah syariat. Kami akan tetapkan sebuah syariat sahlan, mudah.
Samahan, penuh dengan kelapangan dada. Mustaqiman, syariat ini lurus lempeng, kakak belok-belok. Adlan, dan penuh keadilan kepada manusia. La wijaja fi, dijelaskan enggak bengkok-bengkok. Wala haraj, dan hatimu tak akan keberatan sama sekali. Wala usr, dan kamu berbuatnya pun tak susah. Tuh, komplit kan? Saya ulangi ya. 1, melakukannya gampang. Sisi syariatnya mudah untuk diperbuat, mudah untuk dikerjakan. 2, ini kriteria dari syariat Islam, mudah untuk diperbuat. 2, samhan, apa? Hati orang yang beriman akan merasa lapang dada. Lapang dada itu maksudnya apa? Legowo kalau bahasa Inggrisnya, Pak. Iya kan? Paham kan? Legowo, dia tenang, enjoy roha. Ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, bikin kita enjoy, senang dengan sholat. Justru bahagia dia kalau sholat, Pak. Lapang dada. Yang ketiga, mustaqiman. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya lurus, Pak. Sudah dari Allah lurus, tak akan bengkok. Akidahnya, tauhidnya lurus, tak ada kemusyrikan di dalamnya. Amalannya lurus sesuai garis dan SOP-nya, Pak. Sesuai dengan standar operasional ibadahnya, Pak. Nih. Lurus sudah. Tidak ada ngarang-ngarang, tidak ada, ini lurus nih. Adlan, dan semua itu adil sesuai dengan kebutuhan dan yang ada pada individu-individu masing-masing. Maksudnya apa? La wijajafi, tak akan ada bengkok-bengkok. Tauhid, di situ ada syiriknya juga. Loh, kontradiksi, Pak. Cinta Nabi tapi ngarang, loh kontradiksi, Pak. Ya kan? Tak ada bengkok-bengkok. Wala haraj, melakukannya nggak ada unsur haraj, merasa berat, repot. Nggak ada berat hatinya. Kepingin sih, Pak, tapi gimana ya? Gimana, Pak, ya? Kayak makan cabai kepedesan. Berat hatinya untuk melakukan. Wala usr, ketika dia melakukan actionnya nggak ada kesusahan. Berarti kalau kita selama ini lawan dari ini semua, nanti diri kita masih dikuasai siapa? Setan, Pak. Koreksi diri kita, saya dan kita semua. Berarti kalau kita merasa ada di dalam syariat Islam ini berat, kita melakukannya susah, kita melakukan yang ada rasa keberatan, berarti diri kita masih dikuasai oleh setan. Masih suka keluar-keluar dari jalur-jalur Quran dan hadis, berarti diri kita dikendalikan oleh setan. Wa nuyassiru kalil yusra, dimudahkan oleh Allah semua sudah. Jadi mereka gampang, Pak. Gampang. Untuk melakukan ketaatan itu mudah. Mau maksiat malah susah maksiat, Pak. Dibikin susah sama Allah. Biar apa? Biar dia tak berbuat maksiat. Biar gak berbuat maksiat dia. Tapi orang yang dah hatinya tak ada iman, gak ada kepatuhan kepada Allah, dibikin mudah. Apanya? Maksiatnya. Tahu aja, Pak. Beli ganja di mana tahu dia? Gampang, Pak. Di mana-mana Anda. Di mana, Pak? Kagak tahu kita. Yo, Anda bukan duniamu. Ini dunia setan. Ini dunianya penghuni masjid. Tapi dia tahu, Pak. Mudah sekali untuk dapat. Perzinaan, pelacuran. Gampang, Pak. Anda mau minta umur berapa?
mohon maaf. Wa nuyassiruhu lil, dimudahkan oleh Allah menuju ke mana? Maksiat. Jadi kata para ulama apa? Jangan tertipu kalian dengan orang yang banyaknya harta, sukses dalam jabatan. Jangan tertipu dengan itu. Bisa jadi itu kemudahan yang Allah berikan bagi dia untuk menuju kemana? Kebinasaan. Qarun dimudahkan oleh Allah untuk apa? Kaya raya. Tapi berikutnya nyungsep ke dalam bumi. Begitu seterusnya. Abu Lahab, Abu Jahal, dengan mudah dia menguasai kota Makkah dalam genggaman dia. Harta dengan mudah dia peroleh. Ketampanan, tuh siapa yang nggak tahu Abu Lahab, tampan, ganteng. Tapi tabbat yada Abi Lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kemudian fadzakir, untuk itu kita harus saling menasehati. Fadzakir, ayo saling nasihat. In ad-dinu nasihat. In nafa'atin dzikra. Kalau kamu melihat nasihat itu bakal manfaat sama dia. Nasihat bakal manfaat sama dia. Kalau kamu lihat, kamu nasihati, nggak bakal dengerin, tinggalkan dia. Kok bisa? Ya, kapan nasihat itu manfaat dan kapan nasihat itu tidak manfaat? Kata Imam As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ayat ini menjelaskan bahwa nasihat itu akan berada di dalam dua sisi yang berbeda. Sisi kanan dan sisi kiri. Apa? Muntafi'un, ghair muntafi'in. Ini orang yang bisa mengambil manfaat dari nasihat. Yang ini tak akan bisa mengambil manfaat dari nasihat. Siapa yang bisa mengambil manfaat dari nasihat? Saya dzakaru, yang bisa mengambil manfaat. Saya dzakar. Ya dzakar itu apa? Zikir, mengingat. Yang bisa mengambil manfaat dari fadzakir itu adalah man yakhsha, orang yang takut sama Allah. Ini yang bisa ngambil manfaat. Ya, di silent dulu Pak. Ini yang bisa mengambil manfaat Pak. Saya dzakaru man yakhsha. Kenapa? Karena nasihat itu akan menimbulkan rasa takut dia kepada takut maksiat. Berarti dia, nasihat itu menjadikan dia tak mau berbuat maksiat. Nasihat itu menjadikan dia akan semakin rajin beribadah kepada Allah, akan semakin taat dia kepada Allah. Ini nasihat yang manfaat buat dia. Ada nasihat yang tak manfaat buat dia. Siapa itu? Ini yang selanjutnya. Wa yatajannabuhal yatajannab. Yatajannab itu apa? Menjauh. Darinya, dari nasihat al-asqa. Siapa asqa? Syaqi, orang yang sengsara. Ada seorang pakai jubah. Nanti saya dikritik lagi ngomong jenggot. Saya kemarin ngomong jenggot dikritik sama orang. Pakai jubah gitu ya. Udah saya nggak ngomong jenggot, nanti saya dikritik lagi. Macam-macam orang ya. Itulah contoh orang mengambil manfaat dari nasihat atau tidak. Ya, yang nggak tahu ceritanya sudah biarin Anda aja, dan nggak tahu. Itu contoh orang yang bisa mengambil nasihat. Ada contoh orang yang nggak bisa mengambil nasihat. Contoh yang nggak bisa mengambil nasihat. Ada orang sholatnya nggak benar. Ini kisah nyata ini. Di daerah sekitar sini, nggak usah saya sebutkan. Sholatnya nggak benar dia. Kemudian saya tegur dia. Habis sholat saya tegur.
mohon maaf Mas, saya sudah berusaha biar nggak menyinggung perasaan dia. Mohon maaf Pak, sholat Anda tadi gerakan-gerakannya banyak hal yang nggak sesuai. Maksud Anda apa? Gerakannya banyak yang dilarang dalam syariat Islam. Tidak boleh gerakan sholat seperti itu. Jangan ngurusin sholatnya orang, urus sholat kamu sendiri. Sabar. Makasih Mas ya. Dan begini Pak, dia tidak bisa mengambil manfaat. Ya sudah, tinggalin sudah. Anda ladenin. Bego tambah bego. Iya kan? Kata orang Jawa Timur apa? Sing waras. Ada lagi Pak. Saya sholat di satu masjid. Bacaannya belepotan. Tidak keruan bacaannya. Gerah saya. Sebelah saya nanya, Pak ini imamnya? Iya, dia memang di sini. Oh. Saya ngomong sama salah satu toko, Pak, saya bisa pinjem rumah Bapak. Oh silakan. Kenapa? Tolong izinkan saya ngobrol sama Pak Imam berdua di rumah Bapak. Saya berusaha untuk jaga wibawanya dia. Udah diajak ke rumahnya, dia duduk, terus imam duduk, terus yang punya rumah masuk ke dalam. Tinggal saya berdua, saya coba nasihati pelan. Saya bilang, mohon maaf, bacaan Anda tadi banyak hal yang salah. Gitu. Terus lanjutin. Niat Anda baik. Oh, ya. Oh gitu. Waduh, ya udah sabar deh Pak. Terus begini. Saya tanggapin ya. Terkadang orang itu kupingnya yang salah Pak. Makasih deh Pak. Saya mengalami sendiri. Akhirnya kita napas lebar-lebar Pak ya. Itulah nasihat. Ada terus gimana? Wa yatajannabuhal, tinggalin sudah Pak. Sudah tinggalkan. Jangan diladeni. Jangan ladeni. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para jemaah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat ini, ayat 9, 10 menarik untuk kita renungkan kembali. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingatkanlah, nasihatilah mereka. Nasihat tentang apa? Tentang Islam, tentang syariat Islam. Kapan? In nafa'ati dzikra. Sebagian ulama mengatakan ini syarat. Maksudnya apa? Nasihati dia kalau memang nasihat itu bakal manfaat sama dia. Ya. Ada komentar menarik, ini perlu kita jabarkan sedikit. Dari Imam Ibnu Katsir. Beliau mengatakan yukhadzul adab fi nashril ilm. Pada ayat ini kita bisa mengambil sebuah etika dalam menyebarkan ilmu, sebuah etika dalam nasihatin orang. Apa itu? Fala yad'uhu 'inda ghairi ahli. Jangan kamu tempatkan ini bukan pada posisinya. Sebagaimana yang diucapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, ma anta bimuhadditsin qauman haditsan la tablughuhu uquluhum. Kamu itu tidak berbicara dengan suatu pembicaraan kepada satu kaum yang akal mereka nggak nyampe ke situ. Paham maksudnya? Maksudnya jangan ajak ngomong orang dengan satu pembicaraan, omongan yang dia nggak nyantol otaknya ke situ, Mas. Akalnya nggak nyampe ke sono, jangan diajak ngomong di situ. Illa kana fitnatan li ba'dhin, malah nanti akan jadi
keburukan di mana-mana. Kama qala, sebagaimana waqal, beliau juga mengatakan haditsin nasa bima ya'rifun, ajak bicara orang sesuai dengan apa yang dia faham. Atuhibbuna an yukadziballahu wa rasuluh, kamu mau Allah dan Rasulnya didustakan. Jadi nasihati orang kapan? Ketika nasihat itu manfaat sama dia. Maksudnya nasihati dia dengan bahasa satu, dengan penyampaian yang sesuai dengan tingkat akalnya dia, intelektualitasnya dia, sesuai dengan umurnya, sesuai dengan kondisi itu orang apa. Contoh begini, masyarakat umum ini tak suka dengan istilah sesat. Ya Pak ya. Kalau dengar istilah sesat itu kayak bom Hiroshima meletus Pak, kupingnya dia. Anda tuh orang berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu yang menyesatkan. Lalu kita mengatakan, Mas itu sesat loh kamu. Waduh Mas, itu bom itu meletus di kupingnya. Ya kan? Tapi ajak bicara dengan bahasa yang diterima oleh dia. Mas, kata-kata itu tak tepat diucapkan oleh orang Islam. Lebih enak mana didengar Pak? Yang kedua, orang berbuat beda dan mengatakan, Mas ikut yuk perayaan Isra Mi'raj. Anda bilang, enggak itu beda itu Mas. Waduh, berantem Mas. Iya kan? Tapi kalau Anda mengatakan kejadian Isra Mi'raj itu kejadian yang agung memang Mas, luar biasa, tentang sholat, tapi memperingatinya tak ada tuntunannya Mas. Lebih enak gak didengar? Lebih enak Mas, nggak berantem kamu. Jadi ajak bicara orang sesuai dengan kemampuannya. Ada orang-orang ketika kita menyampaikan, Pak, orang haji itu afdalnya gundul. Yang kita ajak bicara orang-orang yang seumur hidup nggak pernah gundul, Pak. Ayo, terus gimana Bapak cara ngomongnya? Seumur hidup nggak pernah gundul. Satu. Yang kedua, mereka ini apa? Ada jenderal, nggak pernah gundul dia. Tepak sering. Bos besar, konglomerat. Terus suruh gundul masuk kantornya, gundul begitu Mas. Waduh, ngajak berantem namanya Mas. Iya kan? Terus gimana cara ngomongnya? Ayo kita jelaskan secara ilmiah. Mereka nanya, Pak Ustadz, apa harus gundul? Saya melihat orang-orang lain itu nggak ada yang gundul, Ustadz. Cukup dipotong sedikit. Kenapa Ustadz gundul? Jawabnya gimana? Ayo. Haditsin nasa bima ya'rifun. Ajak bicara orang sesuai dengan kemampuan dia. Kalau anak, Mas ini sunnah Nabi, Mas itu kakak bener. Wah, dikeluarkan Anda M16-nya jenderal loh. Nah, mau ngomong apa? Berondong kupingmu hilang satu. Nah Mas, saya pernah jawab begini. Ini bukan menunjukkan, ini sekedar contoh aja. Saya bilang, Pak, Bapak kalau mau potong sedikit saja, ujungnya sebelahnya dikit, ya terserah Bapak sih. Insya Allah hajinya juga sah. Tapi Bapak haji pulang sambil bawa pahala sekelas tempe penyet. Hah? Iya Pak. Tapi kalau Bapak gundul, ini tenderloin Pak, kelas 1 Pak, steak kelas 1. Ayo Bapak pilih mana? Monggo, silahkan pilih. Ayo bayar haji mahal loh Pak, 200 juta. Milih pahala tempe penyet apa steak?
Yang punya travel ketawa geli nunduk-nunduk dia sama. Milih mana? Ya nggak mau Ustaz, gundul aja deh, mau gue pikirin. Kan ajak bicara orang sesuai dengan akalnya. Kita berhadapan dengan anak kecil. Apakah ketika berhadapan dengan anak kecil kita berbicara seperti dengan orang dewasa? Enggak, kita berbicara dengan gerak. Ayo, coba ayah lagi ngomong, dengerin ya. Kan gitu kan? Apa Anda ngomong? Begini, dengarkan. Begitu Pak? Sarap kamu Mas. Iya enggak? Itu maksudnya. Ini komentar Imam Ibnu Katsir. Nasihati dia. Jika nasihat itu manfaat sama dia, taruh di posisinya yang pas. Ada komentar menarik dari siapa namanya? Mustafa Adawi. Beliau bilang apa? Ketika Rasulullah bilang di hadis, "Ma ra'aitu naqisatu di man ra'aitu," saya tak melihat seseorang naqisatu dini wal aqli adhabu bi lubbir rajuli minhunna. Saya tak melihat seseorang yang akal dan agamanya lebih kurang dari seorang laki-laki dibanding dari perempuan. Jadi perempuan itu akalnya nggak penuh Mas. Maaf Bu ya, jangan ngamuk duluan Bu. Akalnya kurang kata Rasulullah. Kurang itu bukan berarti bodoh lo ya, enggak lo ya. Beda, jangan difahami. Akalnya kurang, agamanya kurang. Maksudnya agamanya kurang apa? Dia kena menstruasi seminggu Kak, sholat nggak puasa. Ya kan? Kurang berarti agamanya. Sekali lagi, akal kurang bukan berarti bodoh lo ya. Banyak perempuan lebih cerdas dari laki-laki. Maksudnya dia lebih didominasi oleh perasaan. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi apa hafizahullah, dia bilang apa? Kalau berarti Anda berbicara dengan istri Anda, berbicara dengan porsi yang sama, Mas. Mudeng enggak, Mas? Anda bicara sama istri Anda, itu Anda berbicara di posisi dia. Ngerti enggak? Di posisinya dia, Mas. Di posisi perasaan, bukan di posisi sama. Kalau Anda berbicara, kata Syekh Mustafa, Anda berbicara dengan posisi Anda sebagai laki-laki yang tinggi, berarti Anda lebih kurang utekmu, Mas. Ini omongan Syekh Mustafa. Otak Anda lebih kurang dari perempuan. Berarti apa? Anda tak bisa menempatkan diri. Disinilah letak berantem itu lebih banyak. Faham? Nasihati orang dengan cara yang sesuai dengan akalnya dia. Tegur dia sesuai dengan akalnya dia. Susah. Ini loh butuh psikologi Pak. Tahu psikologi orang. Ini pembahasan panjang dan sangat menarik sekali. Makanya ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nasihati saya, jangan marah." Sahabat yang lain, nasihati saya, sholat tepat waktu. Yang lain, nasihati saya Rasulullah, silaturahim. Loh, kenapa kalau yang lain? Nasihati saya Rasulullah, jangan syirik. Ya kan? Kenapa? Berarti Rasulullah tahu sahabatnya satu-satu. Tahu sahabatnya satu-satu. Jadi posisikan diri kita sama seperti orang itu. Jadi kalau kita ngobrol sama istri, posisikan diri Anda seperti perempuan. Bukan maksudnya tuh selebay begitu, jangan. Bukan itu maksudnya. Maksudnya gaya Anda, posisi Anda. Ya kan? Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Kita tidak paham itu,
maka kita menganggap anak TK itu mahasiswa semua, Mas. Hah? Anak TK mahasiswa semua. Atau ini guru TK. Saya dulu masih kuliah S2, di kelas S2 lagi seminar waktu itu. Hari itu giliran satu mahasiswi ibu-ibu, dia guru TK, sudah lama bertahun-tahun mengajar TK. Hari itu dia presentasi makalahnya, dia diseminarkan. Karena sudah bertahun-tahun mengajar TK, jadi gayanya apa? Ya kita nahan ketawa mulu, kita dianggap anak TK sama tuh ibu guru. Ada bapak nyolek saya, Pak Nizar, kita dianggap TK sama dia, Pak Nizar. Nggak apa-apa Pak, sekali-kali anak TK, saya bilang. Itu setting dia. Fadzakir inna fa'atid zikra. Katanya Ibnu Katsir bilang apa? Ini adab dalam menyebarkan ilmu. Adab, etika. Ketika saya live di Wisal TV waktu itu, rubrik waris, ada orang dari luar Jawa. Bapak ini bukan nanya, curhat. Pak Ustadz, maaf, di tempat kami ini ada dai yang dikit-dikit beda, dikit-dikit sesat, dikit-dikit beda, dikit-dikit sesat. Kami warga kampung tidak ada yang suka sama Ustadz itu. Tapi ketika kami mendengar TV Wisal ini, kami merasa senang dengan TV ini. Padahal akidahnya, prinsipnya insya Allah sama tuh Ustadz. Kenapa? Karena ketika orang mau siaran kayak di TV Wisal, di Rojak atau apa, itu ada papan spanduk gede Pak, di depan mata kita. Jangan ngomong bid'ah, jangan ngomong. Akhirnya orang kan berbeda penangkapannya. Kecuali kita bicara di sini, di Masjid Al-Fatah. Kita mengatakan apa hukumnya Ustaz? Tidak boleh mas bid'ah. Kenapa? Kuping Anda sudah biasa. Kuping Anda biasa. Anak laki-laki dibilang goblok biasa, Mas. Coba Anda ngomong sama istrimu, bikin teh begini nggak bisa, goblok kamu. Waduh, berantem kamu, Mas. Semua berantem kamu besok. Ya kan? Ya begitulah, menarik ini insya Allah pembahasan. Insya Allah nanti Masjid Al-Fatah akan mengadakan daurah suami istri. Ya, untuk upaya untuk meminimalisir terjadinya konflik-konflik rumah tangga itu. Ya, tunggu tanggal mainnya. Ya. Jangan nanya saya, nanya ke sekretaris. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang ditanyakan, silahkan. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang etika menyampaikan nasihat atau apa yang kita sampaikan itu orang tidak tersinggung gitu. Di dalam ayat sebelumnya apa itu surat Al-Ghasyiyah, innaka anta muzakkir lasta 'alaihim musaitir. Nah, apa kaitannya dengan dengan adab menyampaikan satu nasihat dengan ayat yang disampaikan di Al-Ghasyiyah dengan di surat Al-A'la. Ya, di surat Al-Ghasyiyah innama anta muzakkir. Di sini fadzakir sama. Intinya apa? Makna besarnya adalah kewajiban kita terhadap sesama itu adalah saling nasihati. Cuman di sini disebutkan lebih lagi adabnya. Apa itu adabnya? Nasihati dia. Tujuannya apa? Substansinya yang penting, Pak. Yang penting inti dan materinya itu apa? Masuk. Antum, anak kasih bocoran begini. Ya. Ustadz kita, Ustadz Firanda, hafizahullah. Ustadz Abdullah Zain, hafizahullah. Ketika menerjemahkan para masyayikh yang ceramah, ya kan? Para masyayikh biasa
sosialisasi bergaul dengan masyarakat Arab, ya kan? Bahasa mereka dengan mengatakan hadza kadzdzab, hadza dajjal. Itu biasa. Tahu dajjal? Bohong gede Pak, dajjal. Kalau kita dibilang dajjal, waduh. Hadza dajjal, hadza kadzdzab. Kan gitu kan? Itu biasa. Coba diterjemahkan apa sama beliau Ustaz Firanda? Belum nggak tahu kan itu? Perhatikan itu. Diterjemahkan dengan bahasa yang indah oleh beliau ini, dua Ustaz ini. Saya perhatikan. Beliau selalu dengan bahasa kita diganti sama beliau. Ini adalah sesuatu yang mengandung unsur kebohongan. Ini tidak sesuai dengan pandangan syariat Islam. Diganti sama beliau bahasanya. Kenapa? Karena bahasa itu tak cocok untuk telinganya orang. Begitulah Mas. Jadi orang jangan saklek. Jangan saklek sama orang. Ketika belajar fikih, kalau enggak halal ya haram. Akhirnya Anda bergaul sama orang begitu akhirnya. Kalau enggak putih ya sama istri, enggak boleh, haram. Waduh. Jadi inilah bahasa itu, inna minal bayani la sihra. Di antara bentuk sihir itu apa? Penjelasan. Coba lihat ceramahnya Ustadz siapa yang meninggal itu? Armin rahimahullah rahmah wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi. Lihat ceramahnya, diterima semua orang. Enak bahasanya. Ya kan? Wala nuzakki 'ala Allahi ahada. Tapi ini sebuah contoh-contoh dari masyarakat kita. Jadi gunakanlah bahasa kalimat dalam menasehati itu yang tepat dengan orang yang ada di depan Anda. Jangan pakai bahasa ustadz ketika berhadapan dengan kalian. Kenapa? Kalian sudah paham istilah-istilah itu. Tapi istilah ini tak difahami oleh orang luar sana. Mas, orang gak sholat itu kafir loh Mas. Wah, bisa Anda ngomong gitu. Jadi gunakan bahasa yang sesuai dengan nasihat, inna fa'ati dzikra. Nasihat itu nanti akan masuk ke telinga dia dengan mudah. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya, jazakallahu khair. Pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kita menasihati kedua orang tua? Kisah Sa'ad bin Abi Waqqas pelajaran berharga buat kita. Bagaimana sikap Sa'ad bin Abi Waqqas kepada ibunya? Ketika Sa'ad masuk Islam, apa sikap ibunya? Ditentang habis Sa'ad bin Abi Waqqas, ditolak habis-habisan. Hingga ibunya apa? Wahai Sa'ad, kamu kembali ke agamamu yang lama atau kamu membiarkan ibumu ini mati? Orang Arab kalau ngomong Pak, zaman dulu nggak gertak sambal, beneran. Mulai hari ini ibumu tak akan makan dan tak akan minum sampai kamu tinggalkan agama Muhammad. Beneran ibunya nggak makan, nggak minum berhari-hari. Apa sikap Sa'ad? Wah, ibu nggak bener bu, ibu ini berada kafir loh bu, susah boleh ya. Nggak pernah kamu mas. Kata orang Jawa, pipismu belum lempeng ngajarin saya mas. Apa sikap Sa'ad? Tutup mulut beliau, tak komen atas komentar-komentar kasar dan keras dari ibunya. Sa'ad diam. Tapi dibalik diamnya Sa'ad apa? Tegas. Beliau tetap tegas, berada dalam keyakinannya, berada dalam Islam. Yang kedua, dia tetap tunjukkan sikap dia yang penuh santun. Apa?
setiap pagi, siang, malam nganter makanan ke ibunya. Dia tahu nggak bakal makan, tetap dikasih ibunya makanan. Terus dikasih, Pak. Ini pelajaran besar. Apa itu? Lemah lembut, Pak. Lembut, Pak, lembut. Dengan lembut itu bukan berarti ager-ager, Pak. Enggak. Lembut itu tegas, tapi dengan kesantunan, kelembutan. Ada orang badannya keker, ketik, menakutkan, tapi kalau ngomong, ya Pak, silahkan. Aduh lama Pak ngomong, Pak. Tapi santun, Pak. Kita tetap dengan pendirian, dengan apa yang kita yakini bahwa ini benar, Quran, Sunnah. Tapi akhlak itu tetap kita junjung tinggi dengan orang tua. Kita seringkali kalau sudah menganggap diri kita benar, sudah menganggap orang lain ini sampah semua terus. Akhirnya kita memperlakukan diri kita sebagai seorang pemilik rumah yang membuang sampah di tempatnya. Tidak benar, ini sombong Anda. Anda sombong. Tempatkan diri kita. Kalau perlu posisikan diri kita yang lebih rendah dari orang itu. Wahai Umar, di Yaman itu ada seorang laki-laki dari suku Qarn. Dia ciri-cirinya begini-begini. Dia punya ibu. Dia sangat berbakti sama ibunya. Wahai Umar, kalau nanti suatu hari kamu ketemu sama dia, kamu minta doa sama dia, wahai Umar. Minta doa kamu sama dia. Doanya dia dikabulkan. Pak, siapa dia? Siapa Umar, Pak? Itu orang bukan sahabat. Umar, sahabat Nabi yang sudah punya istana di surga. Tapi kenapa Rasulullah ngomong begitu? Kenapa orang ngomong Rasulullah? Rasulullah ngajarin kita, walaupun Anda jenggot gede-gede, jangan nganggap diri Anda terus baik. Tuh Ustadz Mizar melakukan kesalahan fatal. Kenapa? Orang jenggot-jenggot dianggap nggak benar semua. Ya, saya ngomong nggak benar orang jenggot. Kenapa Anda? Anda jenggotan terus merasa Anda benar 100%? Ada sahabat. Kata Abdullah bin Abi Mulaika, saya bertemu 30 sahabat Nabi, semuanya menganggap dirinya munafik. Terus Anda baru keluar jenggot sedikit menganggap Anda malaikat. Siapa kamu? Sombong amat kan? Lihat ini, Pak. Jangan punya perasaan begini. Orang mengkritik saya, memojokkan saya di medsos. Ustadz Mizar ngomong di sebuah ceramah. Katanya orang jenggot-jenggot gak bisa ngurus keluarga. Berarti orang jenggot gak ada yang benar. Gak semuanya. Tapi apakah dengan jenggot Anda menganggap diri Anda malaikat? Ini sahabat. Wahai Umar, kalau ketemu dia, minta doa sama dia, Pak. Ini Pak, posisikan diri kita seperti ini, Pak. Kata para ulama, Pak, jangan sekali-kali menganggap diri Anda lebih tinggi dari orang, Pak. Jangan posisikan diri Anda lebih tinggi. Hargai. Lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, Abu Quhafah. Pada waktu Fathu Makkah, jenggotnya sudah putih semuanya, belum Islam. Sudah putih semua, rambutnya semua putih. Dituntun sama Abu Bakar As-Siddiq untuk menemui Rasulullah karena ayahnya mau masuk Islam. Rasulullah bilang apa? Wahai Abu Bakar, kenapa kamu bawa sini? Biar aku yang datang ke rumahnya. Subhanallah. Ini akhlak, Pak. Ini akhlak, Pak. Asma binti Abi Bakar. Asma putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika sudah hijrah ke Madinah, ibunya
yang notabene dalam hal ini adalah mantan istrinya Abu Bakar As-Siddiq untuk dicerai. Kenapa dicerai? Karena tak mau masuk Islam. Itu ibu kandung dari Asma, dicerai sama Abu Bakar karena tidak mau masuk Islam. Ketika hijrah ke Madinah, ibunya Asma datang. Asma datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasulullah, ibuku datang ke Madinah. Boleh aku jenguk rumahnya? Jenguk dia, samperin dia, datangi dia. Asma binti Abi Bakrin, ikat pinggangnya dihargai surga, Pak. Tapi tak pernah menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Anda punya jenggot sedikit, bilang gak bisa ngurus keluarga, tersinggung, lalu mengatakan Ustadz Nizar melakukan kesalahan fatal. Sombong amat kamu, Mas. Sombong, dibilang begitu aja tersinggung. Alhamdulillah masih tersinggung, Mas. Ini sahabat, saya bertemu 30 sahabat Nabi, tak ada satupun dari mereka yang mengklaim imannya seperti iman Mikail wa Israfil, tidak ada. Bahkan semua menganggap diri mereka munafik. Ayo Pak, mau jawab apa Anda? Umar Utsman bin Affan, jenggotnya sampai pipinya ketika lewat kuburan, menangis, basah jenggotnya. Kenapa wahai Amirul Mukminin Anda menangis? Karena saya tak tahu saya bakal masuk surga atau masuk neraka. Ini sahabat mulia, Pak. Tak pernah menganggap dirinya hebat. Ini akhlak yang luar biasa. Ini akhlak yang luar biasa. Imam Syafi'i ketika datang ke Kufah, penduduk Kufah bertanya kepada Imam Ahmad, mana yang namanya Muhammad bin Idris? Tak tahu, Pak. Subhanallah, ya akhlak, Pak. Jadi kita sama orang, jangan anggap diri Anda karena sudah aktif di pengajian, orang tua Anda belum kenal sunnah, Anda anggap orang tua Anda di bawah. Durhaka Anda sama orang tua Allah. Itu tetap orang tua kita. Nasihati, posisikan diri Anda sebagai anak yang rendah hati di hadapan dia. Nasihati dia dengan baik, dengan penuh santun. Bakti kita tunjukkan. Pasti orang tua akan membela anaknya. Nah, ini jawaban saya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf pertanyaan yang lain tak bisa terjawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.